Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tira Romadona di acara Ngobras, Ngobrol Ramadan Santai. Tentunya Sobat Ngobras, di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh Presiden Mahasiswi STIQ Al-Multazam. Nah, di sini perkenalkan, di sini ada Kak Ida. Apa kabar Kak Ida? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Meskipun pada saat Ramadan banyak sekali kegiatan, tapi Kak Ida ini tetap semangat dan energik sekali dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lagi sibuk apa nih Kak Ida? Oh ya, sekarang itu alhamdulillah lagi sibuk KKN Kak. Gitu di Desa Duku Tengah, Kecamatan Lebakwangi. Ya, kalau KKN itu semester 6 berarti ya Kak Ida ya? Masya Allah, luar biasa sekali ya Kak Ida. Di tengah-tengah kesibukannya bisa menyempatkan untuk wawancara ya oleh saya. Tentunya di sini kita akan ngobrol santai-santai aja ya. Kita akan sharing bagaimana sih mahasiswi STIQ Al-Multazam ini dalam menjalani Ramadannya gitu. Nih, bagaimana nih Kak Ida Ramadan ala mahasiswa, bisa diceritakan? Kan kalau sekarang Ramadannya itu sedang melakukan KKN, melakukan kegiatan KKN. Nah, kalau misalkan tahun kemarin mungkin tidak melakukan KKN, apakah ada perbedaan nih Ramadan ala mahasiswanya? Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tadi Kakak pertanyaannya bagaimana Ramadan ala mahasiswa ya Kak? Iya. Oke. Sebelum ke arah mahasiswanya kita ulas sedikit ya tentang Ramadan itu apa sih sebenarnya. Jadi Ramadan itu kita tahu sendiri ya, kalau Ramadan itu dimana seluruh umat muslim itu kita berpuasa 1 bulan penuh. Itu dari itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu. Jadi terus apa sih keutamaannya dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya gitu. Nah, di bulan Ramadan ini kita tahu sendiri bahwa bulan ini tuh bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an ya Kak ya. Itu syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas al-ayat. Jadi keistimewaannya sudah jelas sekali bahwa Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya gitu. Nah, bagaimana sih seharusnya peran mahasiswa itu ketika berada di bulan Ramadan gitu. Nah, maka di sini mahasiswa itu sebenarnya identik dengan apa sih? Nah, menurut Ana kalau mahasiswa itu identik dengan agent of change. Jadi mahasiswa itu agen perubahan gitu. Jadi mahasiswa itu harus berperan sebagai penggerak untuk masyarakat sekitarnya. Penggerak dari yang tadinya terbelakang menjadi maju, penggerak dari yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, penggerak dari yang tadinya tidak berilmu menjadi berilmu. Intinya semua mahasiswa itu harus melakukan suatu pergerakan ya Kak. Apalagi alhamdulillah untuk tahun sekarang kita ini untuk semester 6 sedang melakukan KKN, jadi emang kita sedang melakukan pengabdian masyarakat. Maka di sana kita sudah Ramadannya produktif sekali gitu. Karena kita terjun langsung ke masyarakat dan kita bisa melakukan suatu kegiatan yang memang bermanfaat untuk masyarakat kita gitu. Nah, untuk yang lainnya gimana sih caranya gitu? Kalau kita belum KKN, kita harus ngapain sih sebenarnya di Ramadan ini untuk melakukan suatu pergerakan gitu? Nah, maka yang pertama mungkin yang bisa dilakukan yang kita tahu sendiri, mungkin kalau misalkan Ramadan itu banyak sekali komunitas-komunitas yang memang bergerak khusus di bulan Ramadan gitu. Seperti kayak di Kuningan itu ada salah satu komunitas yang memang mereka itu melakukan kegiatan setiap tahunnya. Jadi tahun sekarang itu mereka kegiatannya di desa ini misalkan, nanti tahun selanjutnya di desa yang lainnya gitu. Jadi setiap Ramadan itu beberapa hari mereka melakukan kegiatan di desanya gitu. Sekarang itu mungkin untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, pokoknya untuk masyarakat di desanya itu gitu. Kemudian kita juga bisa juga tuh selain untuk melakukan pengabdian di masyarakat, karena kita sekarang eranya udah modern ya Kak ya, kita bisa melakukan sesuatu yang melalui online gitu. Misalkan kita buat podcast nih kayak kita sekarang gitu, atau kita buat video-video yang bermanfaat terus kita share di media sosial gitu, atau kita buat kata-kata gitu untuk di share di media sosial. Pokoknya ladang dakwah sekarang itu kan udah luas banget ya Kak, jadi kita bisa bermanfaat walau kita di rumah aja gitu. Terus yang lainnya juga untuk sebagai mahasiswa itu kita harus mempunyai kepekaan sosial ya.
kita tahu sendiri ya, jangan sampai di ketika bulan Ramadan ini ada warga-warga atau masyarakat yang memang mereka itu ketika sahur itu misalkan mereka di jalanan kah, atau mereka itu ketika mau berbuka tetapi tidak ada makanan untuk berbuka. Jadi kita sebagai mahasiswa sebenarnya harus punya kepekaan gitu, bagaimana caranya kita bisa melakukan suatu kegiatan sosial gitu. Misalkan kadang suka banyak yang takjil on the road gitu ya Kak. Jadi mereka itu terjun ke jalanan untuk bagi-bagi takjil bagi pengendara-pengendara yang mereka itu emang sedang bekerja di jalanan gitu, biar mereka itu bisa tetap berbuka puasa. Atau kita bisa juga mengumpulkan para donatur gitu. Kita kumpulkan donatur bersama teman-teman mahasiswa yang lainnya juga, lalu kita salurkan gitu kepada orang-orang yang memang membutuhkan itu. Jangan sampai Ramadan ini orang-orang yang lain itu berkekurangan gitu, itu jangan sampai itu, karena bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat gitu ya. Jadi semuanya itu harus memang benar-benar bahagia gitu di bulan Ramadan. Luar biasa ya, mahasiswa STQ Al-Multazam ini semuanya dapat gitu kan, baik dari kepekaannya, baik dari amal ibadahnya, dan benar-benar produktif sekali gitu kan kegiatannya. Nah ini kalau misalkan kayak tajil on the road tuh kan, misalkan gitu bagi-bagi tuh, nah itu semua mahasiswa itu kira-kira bisa nggak diajak untuk ayo bareng-bareng kan, harus kan ketika kita tuh harus jadi penggerak nih. Nah di sini kan Kak Ida jadi presiden nih, tentunya kan untuk mengajak teman-temannya tuh seperti apa gitu Kak? Ya, kalau teman-teman kayaknya ada semangat gitu ya kalau diajak untuk kegiatan-kegiatan sosial, apalagi kita terjun ke jalan, karena kita biasanya itu di pondok terus ya Kak ya. Jadi ketika kita diajak ke luar, pasti mereka tuh semangat banget gitu. Udah deh, anak aja gitu. Jadi pasti kalau untuk masalah teman-teman yang mau ikut itu pasti nggak masalah sih, kalau untuk ikutannya pasti pada semangat gitu Kak. Berarti mahasiswa ini tanpa feedback juga sudah semangat gitu untuk menjalani kebaikan ya, karena sejatinya ketika kita berbuat baik ya akan menuai kebaikan pula ya. Seperti ini ya, seperti ketika kita menanam cabai ya, ketika panen juga cabai ya Kak Ida ya. Tapi kalau misalkan kita menanam tomat berarti dituainya juga tomat gitu kan. Begitupun ketika mahasiswa STQ Al-Multazam ini sekarang menanam kebaikan, nanti juga akan menuai kebaikan pula. Luar biasa Kak Ida. Nih kan di bulan Ramadan ini tentunya sangat cukup sulit ya menurut saya kan, dari pagi tuh sampai sore itu harus menahan lapar tuh. Nah gimana sih untuk, tapi bukan menahan lapar aja kan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah bagaimana sih agar kegiatan yang tadi yang sering dilakukan mahasiswa itu tetap bagaimana sih bagaimana sih agar tetap produktif saat Ramadan? Ya, bagaimana agar tetap produktif ketika bulan Ramadan ya Kak ya? Yang pertama mungkin yang pertanyaannya bagus sekali ya, karena memang di Ramadan ini emang kita harus produktif banget gitu. Cuman bagaimana caranya agar kita tetap produktif? Yang pertama yang harus kita lakukan, mungkin kita harus menghadirkan motivasi dulu ya. Tadi udah disinggung beberapa keutamaan untuk bulan Ramadan ya, karena di bulan Ramadan ini tentunya pahala untuk semua amal ibadah itu berlipat ganda ya Kak ya. Jadi kita jangan sampai melewatkan satu waktu pun untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Jadi kita harus hadirkan, yang pertama hadirkan motivasi gitu. Ketika kita misalkan mau ngadain lomba nih Kak, ketika kita tahu hadiahnya besar gitu, pasti kita akan terpacu untuk melakukan, untuk juara satu gitu ya Kak. Begitupun juga dengan Ramadan gitu. Ketika kita tahu keutamaan bulan Ramadan, maka kita akan melakukan hal itu dengan maksimal mungkin gitu. Mungkin kita akan mengurangi waktu tidur kita mungkin akan mengurangi waktu untuk bermain media sosialnya gitu. Intinya kita hadirkan motivasi. Kemudian yang kedua itu kita harus membuat perencanaan. Ada pepatah yang bilang gagal merencanakan berarti kita merencanakan kegagalan gitu ya Kak. Nah semua itu berawal dari perencanaan yang baik dulu. Ketika perencanaannya berantakan, maka kita di jalan juga akan berantakan dan pasti hasilnya juga tidak akan maksimal gitu Kak. Jadi yang kedua itu tadi melakukan perencanaan dengan sebaik mungkin. Itu kita bisa membuat timelinenya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kemudian waktu-waktunya,
ketika kita akan melakukan suatu kegiatan juga kan kita awal-awalnya buat timeline dulu ya Kak. Yeah. Meskipun kita belum ada uang untuk kegiatannya, tapi kita udah buat timeline tuh karena emang timeline itu penting banget gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu bagaimana caranya agar kita bisa melakukan perencanaan yang telah kita buat gitu. Karena jujur aja kita juga merasakan sendiri ya, pasti kalau misalkan kita mau melakukan kebaikan pasti ada aja deh ujiannya gitu ya, pastinya. Ada malasnya, ada kadang turunnya juga. Makanya di sini kita harus siap sedia gitu. Kita harus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, tapi kita tetap harus bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan gitu, istiqomah gitu. Itu aja mungkin. Oh, gitu ya, luar biasa sekali. Tapi kan nih sempat merasa kecewa nggak ketika misalkan yang sudah yang sudah direncanakan itu pasti ada yang gagal gitu? Nggak pasti ada yang gagal, mungkin adalah kemungkinan yang tidak terlaksana. Nah itu gimana gitu? Ya kalau kita gagal, it's okay sebenarnya. Yang penting kita sudah berusaha untuk maksimal, kita sudah merencanakan hal itu dengan matang. Kalau kemudian ketika di perjalanan kita tidak bisa mencapainya, sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting tetap waktu-waktunya itu tetap kita bisa produktif dengan hal-hal yang lain gitu. Hal-hal yang positif ya Kak ya. Baik Sobat Ngobras, luar biasa sekali ya dari awal sampai akhir Kak Ida tadi menyampaikannya begitu enak sekali ya. Jadi kita itu sebagai mahasiswa ya ataupun mahasiswi gitu harus bisa produktif gitu di saat Ramadan ataupun di saat-saat bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi gitu kan Ramadan ketika kita berbuat positif Sobat Ngobras, nah kita akan menjadi sebuah ladang amal ibadah gitu, apalagi dengan hal-hal yang memang sudah diperintahkan oleh Allah gitu. Baik Sobat Ngobras, di sini kita masih lama ya ingin bersantai-santai dengan mahasiswa terbaik se-STIQ Al-Multazam ya. Baik Kak Ida ini merupakan mahasiswa yang berhasil dalam berbagai hal menurut saya gitu, yang saya lihat baik itu dari segi perkuliahannya, segi ngafal Qur'annya, beliau juga sudah mentasmikan sebanyak 30 juz ya, karena emang Al-Quran hanya 30 juz ya Kak Ida ya. Wah itu rasanya gimana tuh Kak Ida bisa tasmi 30 juz, terus bisa menjalani KKN sekarang semangat, bisa melalui mata kuliah yang mungkin cukup sulit dan bisa tetap berinteraksi sosial secara bagus gitu. Apa sih tipsnya Kak Ida? Oke. Yang pertama bagaimana rasanya ketika sudah bisa tasmi dan lain-lain gitu ya. Terus yang pertama pasti bahagia, sangat bahagia sekali bisa tasmi, apalagi di sana dihadiri oleh orang tua sendiri di desa sendiri gitu ya. Jadi saudara-saudara juga pada lihat, Masya Allah itu pokoknya suatu kebahagiaan yang memang sebelum itu belum pernah Ana rasain gitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, gimana caranya biar kita bisa tetap seimbang, yaitu tadi kita bisa memanage waktu sebaik mungkin gitu, karena sebenarnya sesibuk apapun kalau kitanya sudah bisa memanage waktu, tetap kita bisa melakukan hal itu gitu. Kita jangan terpaku, kita lagi kuliah kita ngafal pula gitu. Terus kita harus gimana gitu, kan kita sibuk juga organisasi gitu. Sebenarnya itu semua kalau kitanya bisa manage waktu pasti bisa melakukan hal itu dengan sebaik mungkin gitu Kak. Ya luar biasa ya Kak Ida ya. Berarti ketika menjalani kegiatan-kegiatan yang sangat padat ini, Kak Ida ada gak misalkan contohnya dari kesehatannya harus setiap hari minum apa gitu, ada madu atau apa gitu, apa sih tipsnya? Kan selain rasa semangat gitu kan otomatis jasmaninya juga harus dirawat, itu apa sih tipsnya? Barangkali di sini Sobat Ngobras pada belum tahu nih gitu kan, udah cantik gitu kan, terus berprestasi, terus apa sih selain rahasia rajin dan lain sebagainya, mungkin ada nih tips makan dan minum harus dijaga apa gimana gitu Kak? Kalau Ana sendiri sih kalau untuk kayak obat-obatan gitu nggak ada sih gitu. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan paling kita tidur cukup aja. Terus
kita makan emang jangan susah ya kalau makan. Kadang teman-teman yang lain tuh pada karena lauknya ini mereka gak mau makan. Kalau Ana sih tipe orangnya makan apapun dimakan gitu. Jadi apalagi kalau kita sarapan, jadi itu wajib banget untuk sarapan. Jadi, pokoknya jangan sampai lewat gitu untuk makan 3 kali sehari. Tuh Sobat Ngobras, jangan lupa makan ya. Tapi kalau di bulan Ramadan jangan makan 3 kali ya. Boleh tapi di malam hari. Kalau misalkan untuk Ramadan berarti waktunya sahur dan berbuka ya. Jangan salah paham nih nanti setelah nonton podcast ini nih, karena Kak Ida itu bisa semangat, bisa berprestasi karena makannya 3 kali. Karena di bulan Ramadan bukan seperti itu ya Sobat Ngobras, tapi itu ketika di hari-hari yang selain puasa. Insya Allah ya, ketika kita berpuasa ya tubuh kita kan akan sehat gitu kan ya. Karena memang perut kita tuh tidak harus setiap saat gitu menggilingnya. Seperti itu ya kayaknya. Mohon maaf nih, ada Sunda-Sundanya nih. Nih oh iya, tadi sempat lupa nih saya nanya. Sobat Ngobras pasti pengen tahu, nih siapa nih yang di pinggir saya ini, yang di samping saya ini gitu kan. Orang mana? Orang mana Kak Ida? Halo sahabat Ngobras, mau ngasih info nih, ada satu tempat makanan terfavorit di Kuningan, yaitu Sambal Ijo, yang terletak di Jalan Raya Manislor nomor 57, di sebelah SPBU Manislor. Jadi buat teman-teman yang lagi main ke Kuningan, terus lagi lapar, atau punya acara besar bersama saudara ataupun sama keluarga, jadi langsung aja datang ke Sambal Ijo yang berada di Jalan Manislor nomor 57. Yaitu, dan satu lagi untuk teman-teman Ngobras yang lagi mager ataupun lagi males, bisa pesan melalui delivery order. Jadi nomornya ada di bawah ini. Jadi pilihannya adalah sambal ijo, pedasnya maknyus.